Jenazah Sugianto Tan, korban penembakan oleh orang tidak dikenal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, hari ini dimakamkan di Pemakaman Umum San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Menurut pihak keluarga, korban yang merupakan seorang pengusaha pelayaran tidak tengah terlibat masalah dengan siapapun. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku penembakan ini. Jadi semuanya baik-baik saja, Pak, seperti tidak ada yang aneh dan sebagainya. Tidak ada. Jadi dalam beberapa, ya khususnya beberapa bulan ini ya tidak ada sesuatu yang ya aneh-aneh yang kita lihat ya, yang kita tahu. Kerjaan mungkin lancar, Baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi pihak keluarga pun kaget ya ketika mendengar. Pasti kita pihak keluarga ya semua juga orang-orang yang terdekat semua ya syok dengan situasi ini, keadaan ini. Ya harapannya agar pelakunya selekasnya tertangkap ya. Harapan kita begitu dari pihak keluarga. Sebelumnya pihak kepolisian sempat menemui keluarga Sugianto di rumah duka korban di Grand Haven Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain menyampaikan ucapan duka cita, polisi juga meminta keluarga korban bisa menyampaikan informasi sekecil apapun yang berkaitan dengan kejadian penembakan Sugianto. Kami juga menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan yang kami lakukan. Kami sampaikan update-nya dan janji kami kepada keluarga almarhum, kami akan melakukan proses ini sampai tuntas hingga menemukan pelakunya dan akan kita seret ke meja hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, kami juga berharap manakala dari pihak keluarga, baik istri maupun anaknya maupun keluarga yang lain, ada informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada kami, kami juga dengan senang hati menerima informasi tersebut dan sudah kami tunjuk di IC atau kontak person yang bisa berhubungan langsung dengan anggota kami. Demikian. Polisi telah memeriksa 13 orang saksi atas tewasnya Sugianto dan meneliti rekaman kamera pemantau CCTV terkait penembakan ini. Polisi juga menyebarkan sketsa pelaku penembakan. Dari hasil pemeriksaan saksi dan CCTV, ada 2 orang pelaku penembakan yang saat ini masih dicari polisi. Dari keterangan polisi, pelaku pertama diduga berperan sebagai eksekutor penembakan. Pelaku sengaja mengenakan masker dan topi saat menembak korban agar identitasnya tidak mudah dikenali. Sementara pelaku kedua diduga membantu penembak untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja fakta baru yang terungkap dari kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio, yang saat ini berada di kantor Polres Metro Jakarta Utara. Fajri, selamat malam. Apa saja temuan baru polisi dalam kasus ini? Betulkah setidaknya polisi sudah mendapatkan tanda-tanda atau gambaran keberadaan kedua pelaku, Fajri? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara. Hingga saat ini pihak kepolisian menemukan temuan baru dari olah TKP yang kedua. Temuan baru tersebut yaitu ditemukan selongsong peluru. Jadi hingga saat ini pihak kepolisian telah menemukan 5 selongsong peluru dan 1 proyektil. Dari pihak kepolisian pun langsung akan menguji balistik dari proyektil tersebut. Dan saat ini proyektil sudah dikirim ke Puslap 4 Mabes Polri untuk diketahui apa jenis proyektil tersebut. Dan pihak kepolisian pun menegaskan dari kejadian penembakan yang menewaskan salah satu pengusaha pelayaran tersebut tidak ada barang berharga pribadi milik korban yang hilang. Dan hingga saat ini dari pihak kepolisian menyatakan dari hasil otopsi bahwa terdapat 5 luka tembakan di mana sudah di cross check 5 luka tembakan tersebut seperti yang ada di olah TKP yang ditemukan 5 selongsong peluru tersebut. Dan 5 luka tembakan yaitu 3 peluru mengenai dada dan perut, sementara 2 peluru lainnya mengenai kepala. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi yaitu dari orang-orang terdekat korban, karyawan korban hingga mereka yang melihat langsung dari lokasi kejadian. Dan selain itu dari pihak kepolisian juga telah memeriksa 7 CCTV yang berada di sekitar lokasi. Dan hingga saat ini polisi juga telah mendalami dari motif pembunuhan tersebut, Sofi. Dan polisi saat ini tengah
berkonsentrasi mendalami satu motif, yaitu tentang motif saingan bisnis. Pasalnya korban yang merupakan pengusaha ini di bidang pelayaran tersebut memiliki banyak relasi maupun kolega bisnisnya. Dan hingga saat ini polisi telah melakukan pengejaran terhadap terduga 2 pelaku tersebut, dan polisi telah mengantongi ciri-ciri dari pelaku tersebut. Bahkan hingga saat ini polisi sudah mempunyai sketsa dari 2 pelaku tersebut. Sketsa dari pelaku yang melakukan penembakan atau eksekutor sendiri, yaitu mempunyai ciri-ciri tinggi tubuh 160 cm, mempunyai kulit sawo matang dan kira-kira berumur 35 tahun. Dan yang pelaku kedua, pembantu eksekutor sendiri, yaitu pria yang mempunyai tubuh agak gemuk dan berkulit hitam dan berumur kurang lebih 45 tahun. Sofi. Oke, Fajri, begini. Pertanyaan saya tadi masih akan saya tanyakan lagi. Jadi sampai saat ini sedang dikejar, tapi polisi belum ada gambaran di mana kedua pelaku berada ya? Ya Sofi, hingga saat ini memang dari pengejaran polisi bermodalkan dari ciri-ciri yang memang didapatkan dari 13 saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dan 7 CCTV yang saat ini memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan dari beberapa saksi, keterangan saksi tersebut dari pihak kepolisian berhasil menemukan ciri-ciri dan menggambarkan sketsa, dan sketsa saat ini memang sudah disebar ke publik, di mana apabila memang dari pihak masyarakat yang menemui dari ciri-ciri orang yang sudah disebutkan dari pihak kepolisian, harap melapor ke pihak kepolisian yang terdekat. Sofi. Baik, terima kasih Fajri Satrio sudah melaporkan perkembangan kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha yang ditembak dari belakang, saudara. Penembakan terhadap seorang pengusaha bidang pelayaran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis pekan lalu menambah panjang daftar kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Sudah sejauh mana upaya polisi untuk mengungkap kasus ini? Apa yang bisa memicu terjadinya kasus kekerasan dengan senjata api? Dan bagaimana pengawasan terhadap peredaran senjata api di Indonesia? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan kriminolog UI, Muhammad Mustafa. Selamat malam, Pak Mustafa. Selamat malam. Melalui sambungan telepon juga sudah ada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Pak Argo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Mustafa, saya ke Pak Argo dulu ya, izin ya. Ya. Pak Argo, ini polisi kan terus mengumpulkan keterangan, tapi yang jelas dari CCTV tampak, kemudian dari kemarin olah TKP tampak, ini kan ditembak dari belakang, ada 5 tembakan, 3 di area punggung perut, 2 di kepala. Ini kan mohon maaf sudah semacam eksekusi. Apakah ini juga sama dengan kesimpulan sementara polisi, Pak Argo? Jadi gini, Mbak, tentunya kan polisi juga harus teliti ya di dalam melakukan olah TKP. Jadi dengan adanya dimulai dari olah TKP itu nanti akan bisa melihat ke belakang. Jadi seperti apa yang telah terjadi, kejadiannya apa, nanti penyidik nanti akan bisa menyimpulkan oh ternyata ada suatu penembakan di sana. Dan ini polisi dengan mengumpulkan saksi, petunjuk, CCTV, akhirnya dari saksi ini kita bisa mengumpulkan. Nah, jadi kira-kira itu siapa yang melakukan penembakan ini, kita bisa membuat sketsa. Jadi artinya bahwa sketsa ini adalah untuk mempermudah masyarakat seandainya melihat ciri yang seperti apa yang sudah disketsakan oleh penyidik ini, bisa segera melapor ke pihak kepolisian. Ya tentunya kita tetap bekerja dari pihak kepolisian dan kemudian juga dari masyarakat pun kita mengharapkan kalau melihat mirip-mirip untuk disampaikan kepada pihak kepolisian yang sudah tertera di sana, ada lewat jalur apa di sana untuk melaporkannya. Jadi belum ada kesimpulan sementara yang bisa dibagi ya Pak Argo ya? Ya tentunya kita kan belum bisa mendapatkan apakah motifnya apa, kita belum mendapatkan. Kemudiannya apakah utang piutang atau apa, kita belum bisa memastikan. Tapi kita tetap berupaya segera mungkin. Sehingga kita bisa mengungkap siapa pelakunya, sehingga kita bisa mengetahui motifnya apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke. Dan sekarang masih kita lakukan penyidikan. Kalau dari keterangan para saksi, termasuk mungkin juga beberapa anggota keluarga dari korban, apakah mungkin motifnya ada kaitannya dengan persaingan bisnis, Pak Argo? Semua kemungkinan bisa terjadi, Mbak ya. Tapi kita kan fakta hukum yang harus kita kumpulkan di lapangan.
yaitu nanti dari petunjuk, nanti di kantornya, nanti kemudian di berbagai nanti kita bisa mengumpulkan informasi dari bisnisnya. Semuanya pun kita harus sesuai dengan fakta yang ada. Dan semua sedang kita kumpulkan, dan nanti seperti apa sih, kenapa bisa terjadi penembakan itu. Tentunya menjadi bagian dari PR dari Polda Metro Jaya yang sudah kompeten dengan Polres Jakarta Utara untuk mengejar siapa pelakunya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Mustafa, kita tahu Pak Argo memang harus berhati-hati menyampaikan perkembangan kasus ini, tapi saya ingin mendapatkan analisis Anda. Kalau dilihat dari kejadiannya, kemarin ada CCTV, lalu keterangan dari kepolisian, sketsa yang sudah disebar, dan juga beberapa keterangan dari saksi yang disampaikan melalui kepolisian. Apa yang bisa Anda lihat dari kasus penembakan ini, dari sisi modus dan juga motifnya, Pak Mustafa? Ya, kalau motif belum bisa uraikan gitu ya. Tapi yang jelas dalam peristiwa pembunuhan itu dapat dipastikan ada hubungan interaksional antara pelaku dengan korban. Definisi interaksional ini apa, Pak? Ada hubungan sosial lah, bukan orang yang tidak saling mengenal gitu. Alasan Anda menyatakan hal itu? Karena begini, untuk pembunuhan tuh hampir jarang sekali dilakukan secara acak terhadap siapa saja gitu, jarang sekali. Kalau ini kan jelas sasarannya tertentu, gitu ya. Pasti ada hubungan dengan orang lain. Bisa pelaku langsung, bisa orang lain yang menyuruh pelaku. Jadi kemungkinannya itu banyak. Gitu. Tapi kalau spesifik ada seseorang yang ditembak dari arah belakang, tidak cuma satu, tidak cuma dua, tapi sampai 5 peluru. Ya, itu kan untuk memastikan bahwa tujuan pembunuhannya berhasil. Jadi ini memang sudah bertujuan untuk membuat korbannya meninggal. Karena kalau cuma hanya memberikan peringatan kan nggak perlu sampai menembakkan 5 peluru dan seterusnya. Jadi Anda merasa ini ada korban memang ditarget ya Pak ya? Ya, target khusus. Ya. Oke, dari keterangan polisi sejauh ini, menurut Anda ini modus yang digunakan? Apakah memang seperti tadi yang Anda sampaikan ada orang yang memang berniat untuk melakukan pembunuhan, ataukah 2 orang yang sketsanya disebar oleh pihak kepolisian itu dari analisis Anda adalah sekedar eksekutor? Ya, banyak kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, para pelaku mempunyai konflik pribadi dengan korban. Itu kemungkinan pertama, ya kan? Tapi itu harus ditelusuri nantinya. Ya. Kemudian bahwa pelaku itu sekedar suruhan orang lain. Oleh karena itu masih banyak data informasi yang harus dikumpulkan. Mulai dari komunikasi dari korban dengan siapa saja, ya baik melalui telepon yang bisa dilacak datanya, gitu kan, termasuk kalau dia sebagai pengusaha ya transaksi bisnisnya, itu yang harus ditelusuri. Oke, lalu kalau dari keluarga menyatakan tidak ada musuh, apakah itu juga bisa jadi indikasi? Kemungkinan tidak ada musuh itu kecil kalau melihat bahwa dia merupakan target langsung. Kalau salah sasaran itu kemungkinannya kecil. Kecil ya? Ya. Oke, lalu apakah dari pembunuhan ini sudah bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian pelaku menggunakan senjata api rakitan atau tidak? Akan saya tanyakan kepada Pak Argo Yuwono sesaat lagi. Saudara, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.